Baik, kita ketemu kembali pada materi fisika untuk kelas 12. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Oke, yang pertama, pada pembahasan tentang induksi elektromagnetik ini, kita akan melihat tentang flux magnet. Pada pembelajaran sebelumnya, ketika kita mempelajari medan listrik, kita sudah diperkenalkan juga namanya flux listrik. Jadi, untuk yang ini kita akan melihat untuk flux magnet. Jadi flux magnet itu pertama kali diajukan oleh seorang fisikawan yang bernama Michael Faraday untuk menggambarkan garis-garis medan yang menembus suatu permukaan. Jadi flux magnet ini sebanding dengan garis-garis medan yang menembus, artinya semakin rapat garis-garis medan yang menembus magnetnya nanti, maka semakin besar juga lah flux magnetnya. Oke, secara matematis bahwa nilai daripada flux itu dilambangkan ini flux ya. Flux itu sama dengan, nanti dinotasi dibuat seperti ini ya. Inilah flux. Di mana besar flux sama dengan B dikali A cos theta. Inilah nilai fluxnya. Baik, itu yang berikut nanti kita akan lihat bahwa ini fluxnya satuannya adalah Tesla meter kuadrat. 1 Tesla meter kuadrat setara dengan WB. WB itulah Weber. Lalu yang berikut nanti ada B, induksi magnet, kita sudah tahu itu. Lalu A itulah luas permukaan meter kuadrat. Theta adalah sudut yang dibentuk B atau induksi magnet dengan garis normal. Yang perlu nanti kita pahami nanti untuk penyelesaian soal seperti ini, berarti apa yang bisa kita katakan? Untuk theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh normal. Normal itu yang tegak lurus dengan bidang. Jadi kalau misalkan kita buat seperti ini bidangnya, seperti ini ya. Lalu garis normalnya itu inilah tegak. Yang tegak dengan bidang itu, ini dia. Ini normalnya. Jadi kalau misalkan induksinya datang seperti ini, jadi ada mau menembus bidang, maka yang dibentuk dengan theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh yang ini, B yang ini dengan normal ini ya. Itulah nilai daripada tetanya. Baik, selanjutnya yang perlu kita lihat lagi nanti sebagai contoh, misalkan ya, ini ada contoh kita, sebuah induksi magnet yang besarnya 10⁻⁴ Tesla dengan luas permukaan 1 mm kuadrat pada sebuah bidang yang mendatar, maka besar flux yang ditanya. Besar fluxnya jika medan magnetnya datang dari, begini konsepnya yang perlu kita lihat, datang dari utara menuju selatan, yang B barat ke timur, yang C timur laut ke barat daya, lalu yang D barat laut ke tenggara. Untuk ini, maka nanti yang perlu kita pahami sebenarnya bagaimana kita menentukan besar tetanya saja. Tapi sebelumnya, tadi B-nya 10⁻⁴, lalu A-nya tadi 1 mm kuadrat atau 10⁻⁻⁶ meter kuadrat. Oke, untuk bagian A. Untuk bagian A, tadi katanya dia datang dari utara menuju selatan. Kalaulah ini bidangnya, ini tadi bidangnya, ini garis normalnya. Jadi kalau datang dari utara berarti dari atas menuju selatan. Jadi B-nya datang dari utara seperti ini, dari utara menuju selatan. Maka nanti akan berimpit. Jadi garis normal tidak hanya di sini. Di bagian belakang bidang ini juga ada garis normal berimpit. Jadi kalau berimpit antara garis normal dengan garis normalnya dengan arah medannya yang datang dari utara tadi, maka kalau berimpit berarti tetanya 0. Itu bagian A. Selanjutnya yang bagian B datang dari barat ke timur. Kita tahu barat itu yang sebelah sini ya. Ini barat dan ini timur. Jadi seperti ini B-nya. Garis-garis medan magnetnya. Berapa sudut yang dibentuk B ini terhadap garis normal? Berarti ini siku. Maka 90 derajat. Lalu yang C datang dari mana tadi C? Datang dia dari timur laut menuju barat daya. Timur laut itu kan di sini. Pas pertengahan antara utara dan timur. Inilah dia. Ini
Berarti berapa derajat ini? Kalau ini 90, ini setengahnya berarti 45. 45 derajat loh untuk bagian C. Lalu bagian D, barat laut terhadap tenggara. Berarti barat laut yang mana barat laut? Nah, ini barat laut. Kalau kita belajar itu barat laut. Ini barat laut ke tenggara. Ini tenggara ya. Tenggara itu berada antara timur dan selatan. Berapa sudutnya? Ini kan ini 45, yang kita pakaikan yang ini sama juga 45 derajat. Bahwa B ini terhadap garis normal itulah nilai daripada theta. Oke, untuk menghitungnya saya rasa kita sudah pahami tadi bahwa rumusnya BA cos theta. B-nya cos theta, bahwa cos theta-nya sama dengan, maka theta-nya tadi itu sama dengan 0 ya, maka cos 0 itu kan 1. Berarti 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan kali 1 sama dengan 10 pangkat minus 10 Weber. Begitu juga cara untuk ke bawah, cuma nanti kita lihat untuk 90, 0, 45 setengah akar 2 dikali 10 pangkat minus 5, setengah akar 2 setengah kali 10 pangkat minus 10 ya. Itulah untuk nilai daripada fluxnya untuk bagian A, B, C, D. Yang perlu nanti kita lihat bagaimana menentukan tetanya ya. Sudut yang dibentuk oleh B terhadap garis normal. Baik, untuk yang kedua kita akan melihat materi mengenai hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini berbunyi, jika flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujungnya akan timbul gaya gerak induksi. Dan besar gaya gerak induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kumparan. Bahwa besarnya secara matematis dapat dituliskan GGL sama dengan, itu bacanya GGL ya, gaya gerak listrik induksi itu sama dengan minus N dikali delta flux per delta T. Oke, ini ada nanti macamnya 3 persamaannya. Kalau dia mengalami perubahan, ini yang flux 2 dikurang flux 1 ya, sama pada pembelajaran sebelumnya. Ini kalau dia diferensial atau turunan, diturunkan dulu baru substitusi nilai T-nya. Ini kalau nanti langsung nilai fluxnya dan T-nya dikasih tahu. Oke, nilai flux magnet Weber. Di mana flux tadi pada bagian pertama kita sudah dikenalkan bahwa flux itu sama dengan B dikali A cos theta. Sedangkan GGL-nya, gaya gerak listriknya sebesar GGL-nya satuannya volt. Jadi GGL ini hampir sama dengan tegangan bersatuan volt ya. Lalu N adalah jumlah lilitan atau banyaknya lilitan kumparan. Lalu delta flux per delta T itu sama dengan laju perubahan flux atau banyaknya flux yang mengalir setiap satuan waktu. Jadi tanda negatif yang ada di sini itu menandakan bahwa arah arus induksinya. Lalu kita akan lihat contohnya, sebuah kumparan dengan 100 lilitan dengan waktu 0,01 detik menimbulkan perubahan flux magnet sebesar 10 pangkat minus 4. Maka ujung-ujung kumparan akan timbul GGL sebesar. Maka yang kita lihat di sana ada N, ada waktu 0,01 sekon, lalu ada fluxnya 10 pangkat minus 4. Kalau yang seperti ini langsunglah kita pakai ini, karena sudah langsung dikasih tahu datanya. Berarti dari sana apa? GGL sama dengan minus N kali flux per T. Minus 100, 10 pangkat minus 2 per 10 pangkat minus 4 per 10 pangkat minus 2. Ini tinggal minus 2. Minus 2 dikali 100 adalah 1. Berarti dapatlah negatif 1. Negatif tadi adalah menunjukkan arah arus induksinya ya. Itu keterangan untuk mengenai berbicara ketika kita melihat tentang hukum Faraday. Pada bagian ketiga ini kita akan melihat tentang hukum Lenz. Bahwa bunyi hukum Lenz adalah arus induksi akan muncul di dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang perubahan yang dihasilkannya. Dengan kata lain, arus induksi terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet atau B yang menentang penyebab perubahan medan magnet tersebut.
Baik, kita akan lihat gambar ini. Di sana ada cross, itu menunjukkan arah B-nya ya, B atau induksinya. Kemarin kita katakan bahwa cross itu masuk bidang gambar ini ya. Lalu ada F, gaya Lorentz. Lalu ada V, kecepatan. Lalu ada titik P, titik Q, lalu ada R, yaitu resistor atau hambatan. Baik, dari gambar ini dapat disimpulkan. Mari kita dengarkan dengan baik ya. Mari kita perhatikan juga gambarnya. Arah P katanya adalah arah penyebab perubahan ya. V itu kecepatan ya. Jadi sebenarnya dia bergerak kemari. Jadi seperti ini dia. Ya, bergerak ke sebelah kanan. Lalu gaya Lorentz atau FL itu selalu berlawanan dengan arah V. Dari mana dapat arah V ini? Didapatkan dari kemana arah gaya Lorentz-nya, berarti seberangnya atau berlawanan dengan inilah. Jadi kalau ini ke kiri, maka geraknya ke sebelah kanan. Kalau gaya Lorentz-nya ke sebelah kanan, maka gerakannya ke sebelah kiri. Lalu bagaimana kita bisa menentukan F ini? Kenapa dia ke kiri? Kita gunakan kemarin kaidah yang seperti ini ya. Kaidah untuk 3 jari kita. Berarti B-nya masuk, F-nya kan kemarin kita gunakan untuk jari tengah. Maka ibu jari saya ini akan menunjuk ke sebelah depan atau atas. Maka arah ke situlah arah arus. Inilah arah gaya Lorentz. Ke belakang gaya Lorentz inilah arah daripada V. Baik, lalu yang ketiga, bahwa nanti untuk menentukan arahnya itu katanya kita pakailah aturan kaidah tangan kanan atau yang kita pakai seperti ini tadi. Ini dia untuk bagian ketiga. Bahwa disimpulkan dari sini bahwa arusnya akan bergerak dari P ke Q. Kalau lihat tanda panahnya ini, maka kita akan katakan dari P ke Q. Bahwa besar daripada GGL menurut hukum Lenz itu dapat dituliskan GGL sama dengan BLV. Ya, BLV, induksi, panjang kawat, dan kecepatan. Baik, contohnya mari kita lihat contoh ini. Pada contoh ini ada sebuah rangkaian pada kawat PQRS terletak pada medan magnet 0,5 Weber, berarti ada B 0,5. Lalu bila kawat digeser ke sebelah kanan, berarti kita katakanlah kawatnya ke kanan, berarti ini V-nya begitu ya. Lalu sebesar 4 meter per sekon, pasti gaya Lorentz-nya sudah kemari. Kita katakan tadi kenapa? Karena selalu berlawanan. Ada? Maka dari sini bisa kita katakan juga apa yang ditanyakan dalam soal ini, GGL-nya. Berapa besar GGL-nya dan arahnya? Lihat option ini. Biasanya kita terkecoh di sini, ya, tidak bisa kita menentukan arahnya kemana. Oke, bagaimana kita menentukannya? Berarti GGL sama dengan BLP. B-nya 0,5 dikali L, 5 kali 10 pangkat minus 1 ya. Dari 50 cm. Lalu V-nya 4, dapatlah 1 volt. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, seperti ini tadi. Kebetulan memang gambar ini hampir mirip dengan contoh tadi. Ini B-nya, lalu F-nya ke sebelah kiri, maka tanda panah ibu jari itu saya ke depan. Berarti dari B ke A. Berarti 1 volt B ke A. Berarti B jawabannya ini. B jawabannya. Lalu nanti seandainya kita menemukan bahwa ini akan dihubungkan kemana ke arah arusnya katanya. Bisa juga seperti itu. Kalau ditanyakan sama kita arah arus, bisa juga arah arus sama dengan arah V ya. Arah arus sama dengan arah V. Maka nanti untuk menentukan besar arusnya kita hubungkan ke hukum Ohm. V sama dengan IR. Bahwa V itu sama dengan GGL-nya. GGL sama-sama volt tadi kan. I kali R, maka I sama dengan GGL per R. Maka arusnya akan sama dengan arah tegangannya atau GGL-nya ya. Baik, yang keempat, ada juga yang dikenal nanti mengenai GGL induksi diri. Atau sering juga disebut dengan hukum Henry. Apabila arus yang mengalir pada suatu penghantar berubah tiap waktu, maka pada penghantar tersebut akan terjadi GGL induksi. Atau yang disebut oleh Joseph Henry itu sebesar GGL sama dengan minus L DI per DT untuk dia diferensial.
Lalu GGL sama dengan L per delta I per delta T untuk mengalami perubahan waktu. Dan GGL sama dengan L dikali I per T untuk nilainya langsung dikasih tahu. Baik, GGL itu induksi dirinya, L-nya induktansi. Ini ada satu besaran tambah namanya L. L besar ya, kita akan menemukan dua L nanti di sana, L besar dan L kecil. L besar itu untuk menandakan induktansi diri. Induktansi diri adalah gaya gerak listrik yang terjadi dalam suatu penghantar itu dan terjadi perubahan kuat arus 1 ampere setiap sekon. Maka besar induktansi itu atau L itu bisa dicari dari N dikali flux per I. N dikali flux per I. Jadi seandainya kita diajak menentukan besar induktansi diri pada solenoida pusat atau toroida, bahwa L sama dengan N dikali flux per I. Kita tahu tadi flux itu kan BA cos theta. Maka kita pakai di sini untuk yang maksimum nilai cos yang paling besar itu adalah nilainya ya. Nilai cosnya 1 untuk cos daripada 0 derajat. Maka fluxnya BA. Lalu B untuk solenoida atau toroida. Ya, solenoida pusat mu 0 dikali I kali N per L. Disubstitusilah. Yang pertama N kali flux per I. Kita gantilah fluxnya menjadi BA. Tinggallah jadi NBA. Ini udah kita ganti menjadi BA per I. Kita ganti lagi B-nya. B-nya menjadi mu 0 dikali I dikali N per L. Mana nilai mu 0-nya? B-nya diganti menjadi N tetap ya. Mu 0 I N dikali A-nya tetap. Ini kan tadi ada I di sini. Oke, L. Jadi penyebut ya. Lalu kita coret I-nya, N dikali N kuadrat, A tetap mu 0 per L. Inilah rumus induktansi diri untuk solenoida dan toroida. Baik, mu 0 itu sudah tahu kita permeabilitas vakum, 4pi kali 10 pangkat minus 7. N itu untuk menyatakan jumlah lilitan. Dan L itu panjang solenoida atau keliling daripada toroida. A itu adalah luasnya, luas penampangnya. Selain daripada hubungan antara induktansi diri pada hukum Henry, kita juga bisa menentukan besar energi yang tersimpan pada konduktor. Jadi besar energi yang tersimpan pada konduktor itu dapat dicari dengan W atau energi sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. W energinya, L induktansi yang tadi ya. Lalu I adalah kuat arus listrik. Untuk solenoida panjang, energi yang tersimpan dalam solenoida dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Bahwa besar W tadi kan setengah LI kuadrat. Jadi untuk solenoida apa rumusnya begitu? Ini kan tadi rumus yang kita dapatkan untuk solenoida L-nya. Yang ini tadi ya. Nih. Yang ini. Baik. Kalau sudah kita dapatkan, di sini nggak pakai mu 0 saya buat, seandainya permeabilitasnya permeabilitas umum ya. Mu dikali N kuadrat dikali A per L. Itulah nilai L-nya. Lalu I-nya didapatkan dari kita melihat kemarin pada solenoida untuk nilai daripada B ya. Pada nilai B di mana I-nya bisa dicari dari tadi kan nilai daripada B untuk solenoida itu kan seperti ini. B sama dengan mu 0 dikali I per L. Jadi I sama dengan BL mu dikali N. Nah, inilah itu. Inilah dia. Baik, disubstitusilah L-nya. L-nya ini, I-nya ini. Oke, L-nya sudah saya substitusi sekian. Lalu I-nya itu dikuadratkan langsung. Jadi B kuadrat, L kuadrat, mu kuadrat, N kuadrat. Dicoretlah N kuadrat. Dicoretlah L. L tinggal 1. Mu kuadrat dicoret, penyebut masih ada 1 lagi. Diperolehlah W sama dengan B kuadrat dikali L kali A per 2 mu. Itu hasilnya ini. Kan panjang dikali luas itu sama dengan volume. Bisalah kita ganti juga bahwa W sama dengan
B kuadrat dikali V per 2 mu. Tetapi besar energi solenoida itu biasanya dinyatakan dengan besaran rapat energi, di mana rapat energi atau U itu adalah energi yang mengalir setiap satuan volume. Jadi W per V. Jadi maka bisa kita bentuk dalam persamaan lain ya. Tadi kan W-nya ini B kuadrat, ini ya, B kuadrat dikali V per 2 mu. Jadi kalau dikatakan energi per volume berarti B kuadrat per V per 2 mu, kan per V ini kan. V yang ini. Ini semuanya itu untuk W-nya. Maka kita coretlah V-nya, tinggallah B kuadrat per 2 mu. Itulah nanti biasanya ditanyakan besar energi yang mengalir tiap satuan volume. Baik, sebagai contoh kita akan melihat untuk kasus pada dua besaran tadi ya. Yang pertama kita akan melihat nanti besar GGL pada induktansi diri. Lalu yang kedua kita akan melihat besar energi ya. Baik, sebuah kawat kumparan, sebuah kumparan mempunyai induktansi berarti L-nya 500 mH, berarti 5 kali 10 pangkat minus 1 Henry, bisa ya. Lalu dia mengalami perubahan arus listrik dari 100, berarti mula-mula 100 mA menjadi 0,1 ampere. Oke, sorry, 100 mA atau 0,1 ampere menjadi 40 mA, berarti I2 0,04 ampere. Lalu delta T-nya sebesar 0,01 sekon. Ditanya GGL-nya. Berarti minus L delta I per delta T. Kenapa kita pakai ini? Karena ada perubahan untuk arusnya. Ya, ada I2-nya dan ada I1-nya. Atau ada I1 dan ada I2-nya. Berarti GGL sama dengan minus 0,5 buka kurung 0,04, yang ini 2 dikurang 0,1, hasilnya ini negatif ya. 0,06 per 0,01. Jadi sebenarnya 0,0 ini sudah habis ini kan, jadi 6/1 ini. Minus 6 dikali 0,5. Jadi 0,5 dikali 6 sama dengan 3. Negatif kan negatif, positif. Itulah besar GGL-nya. Lalu bagaimana kita akan memahami contoh mengenai besar energi? Misalkan sebuah kumparan mempunyai induktansi sebesar 5 Henry. Dan sebuah resistor 20 ohm sebagai hambatannya. Keduanya dipasang pada sebuah tegangan 100 volt. Berarti ada L, ada R, dan ada V. V atau GGL pun bisa ini ya. Maka W-nya yang ditanya energinya. Setengah LI kuadrat. L-nya sudah ada, tapi I-nya kan belum ada. Maka tadi saya katakan bisa dihubungkan dengan hukum Ohm, di mana V sama dengan IR. Maka I sama dengan V per R. V-nya 100, ini tadi. Lalu R-nya 20. Dapatlah 100 per 20 kan 5. Berarti setengah dikali 5, 5 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat 25. 25 dikali 5, 125 dibagi 2. 62,5 Joule. Baik, itulah penjelasan untuk materi kita pada video kali ini mengenai induksi elektromagnetik.